Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Andeni Rajak, mahasiswa semester 5 program studi pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi aljabar kelas 11 semester 2. Nah, sebelum itu, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Nah, adapun beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu pengertian limit fungsi, sifat-sifat limit fungsi aljabar, yang ketiga memfaktorkan dan merasionalkan, dan yang terakhir itu aplikasi atau penerapan limit fungsi. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan limit fungsi? Nah, limit fungsi ini nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Secara matematis, limit dapat didefinisikan sebagai berikut. Limit fx, di mana x mendekati a, jadi nilai x ini bukan sama dengan a, tetapi mendekati a, sama dengan L. Artinya jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka nilai fx ini mendekati nilai dari L. Nah, contohnya limit 5x pangkat 3 tambah 7x pangkat 14 tambah 6 bagi 8x pangkat 5 tambah 4x pangkat 9 kurang 6, di mana nilai x ini mendekati 1. Sama dengan di sini langsung kita substitusikan nilai dari x. Karena nilai dari x ini 1, maka 5 kali 1 pangkat 3 tambah 7 kali 1 pangkat 14 tambah 6 dibagi 8 kali 1 pangkat 5 tambah 4 kali 1 pangkat 9 dikurangi 6. Hasilnya 18 dibagi 6. 18 bagi 6 sama dengan 3. Selanjutnya, sifat-sifat limit fungsi. Nah, sifat-sifat limit fungsi ini yang pertama limit K atau limit konstanta, di mana x mendekati a sama dengan nilai konstanta itu sendiri. Kemudian limit x, di mana x mendekati a sama dengan a. Limit K fx, K ini konstanta, untuk fx-nya itu fungsi atau variabel, di mana x mendekati a sama dengan k kali limit fx, di mana x mendekati a. Limit fx di sini penjumlahan atau pengurangan dari limit fungsi. Jadi limit fx ditambah atau dikurangi gx sama dengan limit fx atau ditambah dengan limit gx, limit dari gx. Kemudian limit fx perkalian di sini ya, limit fx kali gx, di mana nilai x ini mendekati a sama dengan limit fx dikali limit gx. Begitu juga untuk pembagian, limit fx dibagi gx, di mana x mendekati a sama dengan limit fx dibagi limit dari gx. Limit fx pangkat n, x mendekati a sama dengan limit fx x mendekati a dipangkatkan dengan n. Dan yang terakhir itu bentuk dari akar. Limit akar n dari fx sama dengan akar kn dari limit fx, di mana x mendekati a. Dengan n ini bilangan asli, n lebih besar sama atau sama dengan 2, dan akar kn limit fx merupakan bilangan real. Nah, adapun contohnya, yang pertama limit fungsi limit min 3 x
mendekati A. Nah, berdasarkan sifat yang pertama tadi yang saya jelaskan, limit K sama dengan K atau nilai konstanta itu sendiri. Min 3 ini kan konstanta, jadi hasilnya itu min 3 juga, atau konstanta itu sendiri. Kemudian contoh kedua, limit X pangkat 2 kurang 1 dibagi X kurang 1, dimana nilai dari X ini mendekati min 1. Jadi kita langsung substitusikan nilai dari X min 1. Jadi min 1 pangkat 2 kurang 1 dibagi min 1 kurang min 1 dikurangi 1 maksudnya, sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0, min 1 kurang 1 sama dengan min 2, hasilnya adalah 0. Nah, kemudian pemfaktoran dan merasionalkan. Yang pertama, pemfaktoran. Contohnya, limit X pangkat 2 kurang 4 dibagi X kurang 2, di mana nilai X ini mendekati 2. Nah, untuk pembilangnya ini kita rasionalkan dulu, maksudnya kita faktorkan dulu. Hasilnya X kurang 2 dikali X tambah 2 dibagi nilai penyebut tadi, X kurang 2. Karena di sini ada yang sama, jadi langsung yang ini langsung kita eliminasi, hasilnya sisa limit X tambah 2, dimana X ini mendekati 2. Kita substitusikan nilai dari X, 2 tambah 2 sama dengan 4, nah itulah hasilnya. Kemudian merasionalkan atau mengalihkan dengan akar sekawan. Contohnya, limit akar 3 tambah X dikurangi akar 2 dibagi 3 kurang X, dimana nilai dari X ini mendekati 3, sama dengan limit X kurang limit akar 3X, akar 3 tambah X dikurangi akar 2X dibagi 3 kurang 1 dikali dengan 1. Nah, 1 ini jika di dalam bentuk pecahan, yaitu 3 tambah X tambah akar 2X dibagi 3 tambah X tambah akar 2X. Nah, kenapa di sini minus? Karena misalnya aturan bentuk dari sekawan itu X kurang A, bentuk dari sekawan dari X kurang A itu X tambah A. Jadi misalnya di sini minus, di sini jadi plus. Kalau di sini plus, di sini jadi minus. Seperti itu ya. Jadi langsung kita kalikan. Hasilnya 3 tambah X kurang 2X dibagi 3X kali akar 3 tambah X kali 2X. Oh, mohon maaf, di sini akar 2X ya. Sama dengan limit. Kenapa di sini langsung 3 kurang X? Karena 3 tambah X dikurangi 2X. X kurang 2X sama dengan min X. Jadi 3 kurang X dibagi dengan penyebut ini. Kemudian karena di sini ada yang sama, langsung kita eliminasi. Sisa 1 dibagi akar 3 tambah X tambah akar 2X. Maaf, di sini 2X ya. Sama dengan, langsung kita substitusikan nilai dari X. Jadi 1 dibagi 3 tambah 3, akar 3 tambah 3 sama dengan akar 6. Akar 2 kali 3 sama dengan akar 6. Jadi 1/2 akar 6. Kemudian kita kalikan ini dengan pembilang. Ini akar 6 dibagi akar 6 sama dengan 1 kali akar 6 akar 6, 2 kali akar 6 dikali akar 6 jadi 12. 1/12 akar 6. Nah, itu hasilnya. Selanjutnya yang terakhir itu aplikasi atau penerapan limit fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya, sebuah lempeng logam yang dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu Ft sama dengan 0,36 T kuadrat tambah 0,6 T. Kecepatan perubahan luas lempeng logam tersebut pada saat T menit dirumuskan dengan V sama dengan limit Ft kurang Ft1 dibagi T kurang T1, di mana T ini mendekati T1. Nah, tentukan kecepatan perubahan luas lempeng logam pada saat T sama dengan 5 menit. Nah, pertama-tama kita cari dulu nilai dari F5. Nilai dari F5, karena di sini T sama dengan 5 menit, kita cari dulu nilai dari F5 dengan kita substitusikan nilai dari 5 ini ke fungsi waktu, sama dengan 0,6 5 kuadrat tambah 0,6 kali 5 sama dengan 0,36 kali 25 tambah 3 sama dengan 12. Nah, kecepatan perubahan pertambahan luas lempeng logam pada saat T sama dengan 5, di mana V sama dengan kita tuliskan ini sama dengan limit Ft kurang Ft1 dibagi T kurang T1. Kita substitusikan ini T1 sama dengan 5, jadi di sini jadi T mendekati 5, di sini jadi F5, T kurang 5. Kita substitusikan juga nilai dari Ft dengan F5 ini. Nilai dari atau fungsi dari Ft ini 0,36 T kuadrat tambah 0,06 T dikurangi 12 dibagi T kurang 5, di mana T ini mendekati 5. Kemudian 0,6 T tambah T kurang 20 dibagi T kurang 5. Nah, di sini bisa kita bagi 20 dibagi min 5 sama dengan plus 4. Jadi sisanya 0,6 T tambah 4, di mana T mendekati 5. Kita substitusikan nilai dari T ini, T sama dengan 5 atau nilai T5, 0,6 kenapa 3? Kenapa di sini jadi 3? 0,6 kali 5 sama dengan 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 kali 0,6 sama dengan 4,2. Nah, itulah pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.